Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang masih memberikan kami waktu bersekutu di dalam firman-Mu. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami masing-masing, menguduskan hati kami dan menguasainya serta memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti akan makna firman yang akan kami dengar dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 10 Juli 2025, diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 48 ayat 11, demikian firman Tuhan. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Di bahasa Batak dikatakan, suman tuguar-Mu do baritam ale di bata, ro di ujung di tanah on, gok hati gorat do siamun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, mungkin kita pernah mengatakan atau mendengar pernyataan apalah arti sebuah nama. Pernyataan ini seolah-olah mau mengatakan kalau nama itu hanya sekedar panggilan untuk seseorang yang memiliki nama tanpa tahu makna atau arti dari nama yang dia gunakan. Bisa jadi perkataan itu timbul karena dilihat penyandang nama tidak selalu bisa menunjukkan sikap atau perbuatan sesuai namanya. Misalnya nama baik, dia tidak selalu menunjukkan perilaku yang baik. Mohon maaf kalau ada nama itu. Memang harus kita akui, kadang orang tua memberi nama oleh karena keadaan atau harapan atau ada cita-cita di dalamnya yang sebenarnya dikatakan ketika orang tua memberi nama kepada anaknya, di situ dia sedang berteologi. Atau bisa juga memang memberi nama itu asal diberikan karena didengar baik, bukan karena tahu artinya, tapi secara umum. Sekali lagi, orang tua memberikan nama kepada anaknya pasti ada ceritanya secara umum. Namun tidak semua orang tua, atau berapa orang tua yang menceritakan kepada anak-anaknya apa makna atau cerita di balik namanya. Sebab sering sekali kita tanya anak-anak, apa arti namamu? Gak tahu dia. Oleh karena itu, perkataan tadi apalah arti sebuah nama itu seperti benar, walau tidak selalu demikian. Karena apa? Memang diberi nama ada harapan, ada cita-cita. Tidak semua orang bisa melakukan karena keterbatasan dari kemampuan. Tetapi firman Allah menyapa kita hari ini menyatakan bahwa nama Allah itu tidak sekedar nama. Justru pemazmur menyaksikan dan menyatakan seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Nama Allah di dalam perjanjian lama dikatakan Yahweh, menunjukkan eksistensi Allah yang paling suci, abadi dan tak terbatas. Nama Allah agung, mulia. Nama itu penyelamat, suci. Dan kepada Yesus dikatakan dalam perjanjian baru Filipi 2, kepada dia diberi nama di atas segala nama.
nama yang indah, yang tidak ada seperti Dia, nama yang maha tinggi. Nama itu berkuasa, mulia, sesuai namanya. Itulah hakikatnya jati diri Allah. Jadi tidak sekedar sebutan nama itu, tetapi nama itu adalah nama yang mulia, nama yang dinyatakan melalui perbuatan Allah yang abadi, yang kekal, yang mulia, yang maha tinggi. Itu sebabnya orang beriman, pemazmur mengatakan, oleh karena namamu dan nama Allah itu membuat Dia termasyhur. Oleh karena nama itu dinyatakanlah bahwa Allah itu benar, Allah itu adil. Di tangan kanannya penuh dengan keadilan. Apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita, bahwa nama Allah kita itu adalah nama yang berkuasa. Berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Sehingga di mana ketidakadilan dilakukan, ketika mendengar Allah hadir dan nama Allah diperdengarkan, bumi pun bisa bergetar. Bumi pun bisa ketakutan. Allah hadir sesuai namanya yang maha kuasa, kasihnya dinyatakan, maka keadilan pun ada di sana. Sehingga orang-orang percaya, di ayat 12 dikatakan, oleh karena nama Allah itu, Putri Sion, Gunung Sion bersuka cita, anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak, oleh karena nama Allah, Allah yang adil dalam penghukumannya, dalam setiap keputusannya. Sekarang kita yang mendengar firman ini, ayo kita renungkan dan kita tanya diri kita masing-masing. Apakah dengan mendengar nama Allah, hati kita masih bergetar? Apakah nama Allah menggetarkan jiwa kita, sehingga kita yang salah langkah atau salah berbuat di hadapan Allah, dengan mendengar nama itu kita jadi kembali ke jalan yang benar? Dengan mendengar nama Allah, apakah kita bersuka cita? Nama Allah itu juru selamat. Allah yang mulia yang menyatakan kemuliaannya dan menguduskan kita oleh karena kemuliaannya. Apakah kita bersorak memuji namanya? Saudara-saudaraku, nama Yesus telah melekat pada diri kita, kita sadari atau tidak. Kita orang percaya yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi pengikut Yesus, Kristen, pengikut Kristus. Nama itu sudah melekat dalam diri kita. Oleh karena itu, kemanapun kita berada, biarlah nama Tuhan dimasyhurkan. Jangan sampai nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dimanapun kita hidup, berbuat, bersekutu, biarlah nama Tuhan yang termasyhur, keadilannya yang dinyatakan. Sebab Dia hadir, dengan nama itu kuasa si jahat pun ketakutan. Dengan nama itu kita pun jadi bersuka cita. Dengan nama Yesus kita pun diselamatkan. Dalam nama Yesus ada sukacita, ada keselamatan. Nama itu telah ada dalam diri kita, biarlah kita hidup di dalam nama itu. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah namamu selalu terdengar di dalam diri kami masing-masing. Berkati firman-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini dan hidup dengan mengandalkan nama-Mu. Karena dengan nama-Mu itu kami boleh dimenangkan dari kuasa si jahat dan iblis. Dan dalam nama-Mu itu Tuhan Yesus kami boleh dihibur dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas nama-Mu yang indah itu. Berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami semua dan memberkati kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala kekurangan kami dan dengarlah doa kami sesuai dengan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.